Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dia dari program studi S1 Farmasi Stikes Bogorusada semester 5. Dalam tugas mata kuliah DRP, saya ingin menyampaikan tentang DRP dari carbamazepine. DRP atau Drug Related Problem adalah suatu kejadian tidak diinginkan yang menimpa pasien yang berhubungan dengan terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh terhadap perkembangan pasien yang diinginkan. Bentuk DRP yang sering ditemukan di rumah sakit adalah kesalahan persepan, overdosis, penyalahgunaan obat, dan kegagalan terapi. Suatu kejadian dapat disebut DRP bila memenuhi dua komponen berikut. Yang pertama, adanya kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien. Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosis penyakit, ketidakmampuan atau disability, yang merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultur, dan ekonomi. Yang kedua, adanya hubungan antara kejadian DRP dengan terapi obat. Bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi maupun sebagai pencegahan. Secara garis besar, DRP dapat dikategorikan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama ada indikasi tanpa obat, obat tanpa indikasi, ada subdos atau obat diberikan dalam dosis di bawah dosis terapi, ada overdose, obat diberikan dalam dosis di atas dosis terapi. Yang kelima adanya reaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction atau efek samping obat. Yang keenam adanya interaksi obat. Yang ketujuh pasien gagal menerima terapi. Dan yang terakhir pemberian obat kurang tepat. Carbamazepine selanjutnya ada bentuk dan kekuatan dosis. Yang pertama, tablet kunyah atau Epital dengan kekuatan dosis 100 mg, tablet rilis segera atau Tegretol, kekuatan dosisnya 200 mg, diindikasikan untuk pengobatan kejang parsial dengan gejala kompleks, kejang umum tonik-klonik, dan pola kejang campuran yang mencakup jenis kejang yang tercantum di sini atau kejang parsial. Kisaran dosis pemeliharaan 800 sampai 1200 mg per hari penggunaan per oral dalam dosis terbagi. Untuk kisaran terapi 4 sampai 12 mg per liter. Untuk dosis maksimum 1600 mg per hari yang direkomendasikan. Untuk off-label dari obat carbamazepine ada sindrom kaki gelisah, penggunaan obat 100 sampai 600 mg penggunaan per oral. Yang kedua ada skizofrenia, dosis penggunaannya 200 sampai 1300 mg per hari selama 2,5 sampai 8 minggu. Untuk penggunaan carbamazepine ini digunakan untuk mencegah dan mengontrol kejang. Obat ini dikenal sebagai obat antikonvulsan atau anti-epilepsi. Bisa juga digunakan untuk peredakan jenis nyeri saraf tertentu seperti neuralgia trigeminal. Obat ini bekerja dengan mengurangi penyebaran aktivitas kejang di otak dan mengembalikan keseimbangan normal aktivitas saraf. Efek samping dari carbamazepine ada mual, muntah, pusing, kantuk, sembelit, mulut kering, atau goyah dapat terjadi. Untuk interaksi obat ada 3. Yang pertama, obat lain dapat mempengaruhi pembuangan carbamazepine dari tubuh Anda, yang dapat mempengaruhi cara kerja dari carbamazepine. Contohnya, ada antibiotik makrolida, ada rifamycin. Carbamazepine dapat mempercepat pembuangan obat lain dari tubuh Anda yang dapat mempengaruhi cara kerja. Yang kedua, obat ini dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi hormonal seperti pil, patch, atau cincin. Dan ini bisa menyebabkan kehamilan.
Dan yang terakhir, beberapa produk yang dapat berinteraksi dengan obat ini meliputi anti jamur seperti azol. Azol tertentu itu ada isofuconazonium, ada orlistat, dan mengonsumsi inhibitor MAO atau monoamine oxide inhibitor. Dengan obat ini dapat menyebabkan komplikasi serius atau terjadinya interaksi obat. Hindari penggunaan inhibitor MAO seperti isocarboxide, linezolid, metasalon, methylene blue, dan lain-lain selama pengobatan dengan obat ini atau carbamazepine. Kebanyakan inhibitor MAO juga tidak boleh dikonsumsi selama 2 minggu sebelum pengobatan dengan obat ini. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.